Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri asam sulfat. Nah, asam sulfat diproduksi dari bahan baku utama yaitu belerang, air, dan oksigen melalui dua metode yang umumnya dikenal sebagai proses kontak dan proses bilik timbal. Nah, proses atau metode preparasi yang umum digunakan untuk mensintesis asam sulfat yaitu menggunakan proses kontak dengan katalis heterogen yang berwujud padat, yaitu vanadium pentaoksida atau V2O5, dan proses bilik timbal yang menggunakan katalis homogen, yaitu menggunakan NO2. Baiklah, untuk bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat ini yaitu belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantu. Baiklah, bisa kita lihat ini adalah flowchart atau diagram alir proses produksi asam sulfat. Nah, prosesnya dimulai dari pengeringan udara, kemudian pencairan belerang, pembakaran belerang, pembentukan steam, selanjutnya reaksi di konverter, kemudian absorpsi gas SO2, pendinginan produk, pengelolaan gas buang, pertukaran panas pada HE, dan pengendalian mutu produk. Dan apabila produk sudah sesuai dengan spesifikasinya, maka jadilah hasil akhir. Kemudian kita masuk pada proses yang pertama, yaitu pengeringan udara. Nah, pengeringan udara terjadi di menara pengeringan atau dry tower dengan menggunakan asam sulfat berkonsentrasi 98% sebagai penyerap uap air dari udara yang ditiup oleh blower. Nah, kandungan air perlu dikurangi agar tidak terjadi korosi pada sistem perpipaan dan dapat merusak katalis V2O5. Nah, pada proses absorpsi dalam dry tower berlangsung pada tekanan 1 atm dan temperatur 44 derajat Celcius. Variabel utama dari proses absorpsi pada menara pengering yaitu luas permukaan kontak antara asam sulfat dan udara. Nah, proses absorpsi akan berlangsung dengan baik jika luas permukaan kontak semakin meningkat. Kemudian proses yang kedua adalah pencairan belerang. Proses pencairan belerang padat berlangsung di dua buah bak besi yang masing-masing dilengkapi dengan koil yang di dalamnya dilalui steam. Kedua bak besi tersebut diisi dengan belerang padat. Proses ini diawali dengan pengisian belerang padat ke dalam bak besi hingga penuh dengan menggunakan loader. Selanjutnya, steam yang berasal dari waste heat boiler dialirkan ke dalam koil sehingga terjadi pemanasan belerang padat hingga mencair. Kemudian, belerang yang telah mencair dialirkan ke bak beton yang berjumlah 6 buah. Setiap bak beton dilengkapi dengan koil yang berfungsi untuk menjaga suhu belerang cair pada kisaran 130 derajat Celcius, sehingga sulfur selalu berada dalam keadaan cairan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pembakaran belerang. Pembakaran belerang dilangsungkan untuk menghasilkan gas SO2 yang selanjutnya akan dikonversi menjadi gas SO3 di konverter. Nah, berikut yaitu reaksi pembakaran sulfur yang terjadi dalam burner. Reaksinya S tambah O2 menghasilkan SO2 dengan minus 293 kJ per mol. Nah, belerang cair dari bak beton disemburkan dengan menggunakan nozzle gun sehingga terbentuk kabut dan belerang mudah terbakar. Nah, di dalam nozzle gun terdapat sumbu yang berfungsi untuk mengatur laju alir udara dan belerang cair yang masuk. Nah, proses selanjutnya yaitu pembentukan steam. Steam dihasilkan di waste heat boiler dengan menggunakan panas hasil reaksi pembakaran belerang menjadi gas SO2. Pada waste heat boiler, gas hasil pembakaran didinginkan dari temperatur 830 derajat Celcius menjadi 400 derajat Celcius. Nah, panas tersebut diserap oleh air boiler sehingga menjadi uap atau steam. Selanjutnya, steam yang dihasilkan disalurkan ke sebuah heater. Kemudian, sebagian didistribusikan ke unit produksi asam sulfat dan sebagian lainnya didistribusikan ke bak beton untuk mencairkan belerang dan menjaga suhu belerang yang sudah cair agar tetap berada pada suhu 130 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut kekentalannya sudah cukup baik untuk sistem pemompaan. Selanjutnya, reaksi di konverter. Konversi SO2 menjadi SO3 berlangsung di dalam konverter. Nah, persamaan reaksinya sebagai berikut. SO2 ditambah 1/2 O2
DSO3 menghasilkan sama dengan 21,900 kalori per mol. Reaksi tersebut merupakan reaksi kesetimbangan dan bersifat menghasilkan panas atau eksotermik. Pada reaksi yang bersifat eksoterm, kenaikan temperatur akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan. Oleh karena itu, reaksi konversi tersebut dilangsungkan secara bertahap dan aliran gas dari tiap tahap didinginkan terlebih dahulu agar diperoleh produk dengan jumlah yang diinginkan. Nah, pendinginan aliran gas tersebut berlangsung di heat exchanger. Kemudian absorpsi gas SO3. Absorpsi gas SO3 berlangsung di menara absorpsi ABT1 dan ABT2 dan menara oleum. Pada menara oleum, gas keluaran CV3 akan masuk ke dalam OTW melalui bagian bawah menara. Dari bagian atas menara, semprotkan oleum berkonsentrasi 106% dari oleum tank yang telah didinginkan di cooler terlebih dahulu hingga mencapai temperatur 50 derajat Celcius. Selanjutnya, SO3 yang terkandung akan diserap oleh oleum, sehingga terjadi penurunan konsentrasi SO3 pada aliran gas dan peningkatan konsentrasi SO3 yang terkandung di aliran oleum. Sementara itu, oleum yang berasal dari OTW akan dialirkan menuju oleum tank. Nah, untuk menjaga konsentrasi oleum pada oleum tank berada pada rentang minimum sebesar 106,5%. Dialirkan asam sulfat 98% yang berasal dari asid tank 2 secara terus-menerus dengan pengaturan bukaan keran. Aliran gas masuk dari bagian dasar menara, sedangkan aliran asam sulfat 98% masuk melalui bagian atas menara. Agar konsentrasi asam sulfat yang terdapat di asid tank berada pada kisaran 99%, dilakukan pengenceran dengan menggunakan air sebagai makeup yang berasal dari unit utilitas. Selanjutnya kita masuk pada pendinginan produk. Nah, setelah produk melewati menara absorpsi dan kontak dengan gas SO3 yang panas, kemudian masuk dalam tangki makeup untuk membuat asam sulfat yang tadinya bersuhu 50 derajat Celcius naik menjadi 70 derajat Celcius. Untuk mengambil panas dari proses tersebut, maka produk asam sulfat dilewatkan ke alat penukar panas berupa shield and tube anodic protection acid cooler. Panas yang dibawa oleh asam sulfat di dalam alat penukar panas tersebut diserap oleh air pada sisi tubnya. Kemudian pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu bagaimana kita pengolahan limbah gas. Dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi yang kurang sempurna. Yang kedua ada pengolahan limbah cair. Yaitu menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda as atau soda kaustik atau NaOH. Yang ketiga yaitu pengolahan limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh dinas kebersihan. Nah, yang keempat ada pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan. Dengan cara mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu dan mewajibkan karyawan memakai masker dan ear protector.